Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faiza, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Surabaya. Video saya kali ini yaitu tentang koneksi antar materi modul 1.1 sampai dengan 1.4. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, peran saya yaitu memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah merupakan penerapan konsep-konsep inti yang dapat dijalankan pada budaya positif. 1. Disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin diri yang mengarah dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan murid, dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan sebab dari akibat paksaan, ujian, atau hukuman dari orang lain. 2. Motivasi perilaku manusia. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru akan dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid masih memiliki motivasi diri untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi pada diri murid adalah motivasi eksternal. Dan jika murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, maka motivasi pada diri murid adalah motivasi internal. Maka guru harus bisa menumbuhkan motivasi internal pada diri murid agar dapat menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sehingga sebaiknya guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. 3. Posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. 4. Keyakinan sekolah atau kelas. Untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipelajari, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. 5. Penerapan segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah, guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Hal ini dilakukan dengan tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Koneksi antar materi modul 1.1 sampai dengan 1.4 yaitu budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Menerapkan budaya positif di sekolah akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada murid. Budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Jika guru memiliki 5 nilai guru penggerak yang berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif, maka budaya positif akan bisa terwujud.
Kolaborasi antar seluruh warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan dapat mewujudkan budaya positif. Budaya positif dengan visi guru penggerak. Terbentuknya budaya positif yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid adalah salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak. Dan untuk mewujudkannya dengan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya bersyukur sudah memahami konsep-konsep inti yang ada pada modul 1.4. Budaya positif ini yaitu berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, kesepakatan kelas, dan budaya restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah tentang motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, memberikan penghargaan pada murid dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan juga bersifat menghukum, sehingga berdampak kurang baik pada murid. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda dalam mempelajari modul ini? Posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau, menyadarkan saya dan menjadikan perubahan terhadap diri saya bahwa seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani siswa melakukan kegaduhan saat kegiatan Jumat Akhwat dan juga siswa yang terlambat datang ke sekolah dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lantas bagaimana perasaan Anda saat mengalami hal tersebut? Saya lebih semangat dan termotivasi untuk terus memperbaiki diri dengan menerapkan nilai-nilai budaya positif di sekolah saya. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik yaitu murid sudah mulai muncul motivasi internal dalam melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka yakini. Sedangkan hal yang harus diperbaiki dalam posisi kontrol guru sudah seharusnya di posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu, jika murid melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, maka dia harus mendapatkan hukuman atau konsekuensi dari kesalahan tersebut. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai memposisikan kontrol saya sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi lebih mengerti apa yang sebenarnya dialami oleh murid dan keyakinan kelas yang mereka langgar dengan motivasi internal mereka mau memperbaiki sendiri, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah. Namun, saya masih menggunakan pada tahap menstabilkan identitas dengan pertanyaan, apa benar kamu bertengkar? Atau, apa benar kamu sering datang terlambat? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses penciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Budaya positif agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat murid berada di lingkungan sekolah, rumah, dan dimanapun.
Maka dalam proses menciptakan budaya positif harus melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid. Nah, terima kasih. Salam guru penggerak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.